Perkenalkan, saya Nando Putra Angelo akan mempresentasikan mengenai UTS kecerdasan buatan. Soal pertama, sebuah tim relawan akan mengirimkan bantuan ke daerah terdampak bencana. Mereka memiliki keterbatasan kapasitas angkut maksimum, yaitu 20 kilogram. Terdapat beberapa jenis barang bantuan dengan berat dan nilai manfaat atau skor prioritas sebagai berikut. Nah, di sini untuk nilai kapasitas angkut maksimum dan beberapa item akan ditambahkan angka terakhir pada NIM saya. Nah, di sini NIM terakhir saya adalah 2. Jadi, pada kapasitas maksimum dan berat untuk air mineral, obat-obatan, dan pakaian akan ditambahkan 2. Di sini kapasitas baru yaitu dari 20 kilogram menjadi 22 kilogram. Selanjutnya, model matematis. Yang pertama itu variabel keputusan. Misal, yang pertama itu X1 adalah makanan instan, X2 adalah air mineral, X3 obat-obatan, X4 selimut, X5 pakaian, X6 mantel, dan X7 alas tidur. Dengan XI sama dengan 1 untuk yang dipilih dan 0 untuk tidak dipilih. Selanjutnya fungsi objektif atau maksimal nilai. Maksimal Z sama dengan 10 X1 tambah 7X2 tambah 9X3 tambah 8X4 tambah 6X5 tambah 5X6 dan tambah 7X7. Selanjutnya constraint atau batasan. Total berat tidak boleh melebihi 22 kilogram. Jadi di sini 4X1 tambah 5X2 tambah 4X3 tambah 5X4 tambah 5X5 tambah 3X6 tambah 4X7 itu harus kurang dari sama dengan 22 kilogram. Selanjutnya, yang ketiga itu penyelesaian dengan Grady atau rasio nilai atau berat. Nah, di sini barang-barangnya sudah dihitung untuk rasionya. Dan untuk urutan Grady, yaitu pertama makanan instan, obat-obatan, alas tidur, mantel, selimut, air mineral, dan pakaian. Untuk barang yang diambil, yaitu makanan instan 4, obat-obatan 4, alas tidur 4, mantel 3, selimut 5, air mineral 5, pakaian 5. Nah, di sini eh, pada selimut barang-barangnya sudah tidak muat. Jadi untuk pada hasil grade ini barang yang dipilih adalah makanan instan, obat-obatan, alas tidur, dan mantel. Total beratnya itu 15 dan total nilainya itu adalah 31. Yang keempat, solusi optimal atau cek kombinasi terbaik. Coba kombinasi yang lebih optimal. Jadi kita ambil makanan instan 4, obat-obatan 4, selimut 5, alas tidur 4, dan mantel 3. Jadi total beratnya itu adalah 20 kilogram. Dan total nilai yaitu 39. Yang kelima, hasil optimal. Barang yang dipilih itu makanan instan, obat-obatan, selimut, alas tidur, dan mantel. Itu beratnya 20 kilogram dan total maksimumnya itu 39.
Selanjutnya, yang keenam itu perbandingan metode. Untuk yang pertama itu greedy, kelebihannya itu cepat dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak selalu optimal. Terbukti itu hasilnya 31 kurang dari 39. Dan untuk genetik algoritma itu kelebihannya bisa mendekati solusi optimal dan cocok untuk masalah kompleks. Kekurangannya itu lebih lambat dan perlu tuning parameter. Dan di sini eh, saya sudah membuat dari perhitungan dan kita akan run. Dan hasilnya itu bisa dilihat barang yang terpilih itu makanan instan, obat-obatan, alas tidur, mantel, dan selimut. Dan total beratnya itu adalah 20 kilogram dan total nilainya itu adalah 39. Selanjutnya, kita masuk pada soal nomor 2, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan NP-hard problem dalam masalah optimasi. B. Jelaskan kenapa diperlukan metode optimasi untuk menyelesaikan kasus NP-hard problem. Dan yang terakhir, jelaskan perbedaan global optimum dengan lokal optimum. Nah, untuk yang pertama itu, NP-hard problem adalah masalah yang sangat sulit diselesaikan dengan cara cepat, terutama jika ukuran masalahnya semakin besar. Tidak ada metode yang pasti bisa menemukan solusi terbaik atau optimal dengan cara cepat dan waktu komputasinya bisa sangat lama, bahkan bisa bertambah sangat drastis saat data bertambah. Contoh sederhananya yaitu menentukan rute tercepat mengunjungi banyak kota. Mirip traveling salesman problem. Selanjutnya untuk yang B, metode optimasi diperlukan untuk menyelesaikan NP-hard problem karena mencari solusi terbaik atau optimal secara pasti seringkali membutuhkan waktu yang terlalu lama dan tidak praktis. Oleh karena itu, digunakan metode pendekatan yang dapat memberikan solusi yang cukup baik dalam waktu yang lebih cepat. Tujuannya bukan selalu mendapatkan solusi yang paling sempurna, tetapi solusi yang mendekati optimal dengan efisiensi waktu dan sumber daya yang lebih baik. Dan terakhir, global optimum adalah solusi terbaik dari seluruh kemungkinan solusi yang ada dalam suatu masalah, sedangkan lokal optimum adalah solusi terbaik dalam suatu area tertentu, tetapi belum tentu yang terbaik secara keseluruhan. Dan soal yang terakhir, soal nomor 3, jelaskan mengenai metode simulate annealing. Simulate annealing adalah metode optimasi yang terinspirasi dari proses pendinginan logam dunia fisika. Metode ini bekerja dengan cara mencoba berbagai kemungkinan solusi, termasuk solusi yang lebih buruk pada tahap awal. Untuk menghindari terjebak pada lokal optimum, seiring waktu, suhu dalam proses ini diturunkan sehingga sistem menjadi lebih selektif dan cenderung memilih solusi yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, simulate annealing mampu menemukan solusi yang mendekati optimal pada masalah yang kompleks, termasuk NP-hard problem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.